bertemu lagi dengan saya, Nur Fatikah, dengan NIM 112210710 dari mata kuliah perpajakan kelas MA 22C13, Program Studi Manajemen, Universitas Pelita Bangsa. Simak baik-baik ya. Pernah dengar soal PPh pasal 23, tapi masih bingung kapan dan bagaimana dikenakannya? Di video ini kita akan bahas tuntas apa itu PPh pasal 23, siapa yang wajib memotong, dan kita akan akhiri dengan studi kasus nyata supaya kamu makin paham. Yuk kita mulai. Apa sih PPh pasal 23 itu? PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan saat terjadi transaksi tertentu seperti pembayaran jasa, sewa, hadiah, dan dividen. Pajak ini dipotong oleh pihak pemberi penghasilan pada saat pembayaran dilakukan kepada pihak penerima. Artinya, kalau kamu adalah perusahaan atau instansi pemerintah yang membayar pihak lain atas jasa tertentu, kamu bisa jadi wajib memotong PPh pasal 23. Nah, di sini ada nih contoh transaksi yang akan dikenai PPh pasal 23. Yang pertama, jasa konsultan. Kemudian jasa desain. Kemudian sewa gedung atau kendaraan. Dan yang terakhir, pembayaran dividen atau royalti. Fatika, lalu bagaimana dengan tarif dan ketentuannya? Terkait tarif PPh pasal 23 itu? Oke, teman-teman simak ya. Tarif PPh pasal 23 itu bervariasi tergantung dari jenis transaksinya loh. Berikut tarif dan ketentuan yang umum digunakan ya. 2% dari jumlah bruto untuk jasa, 15% untuk dividen, bunga, dan royalti. Tapi ingat, itu jika dibayarkan ke wajib pajak dalam negeri. Ingat, penerima penghasilan harus memberikan NPWP. Jika tidak, maka tarifnya jadi lebih tinggi, bisa 100% lebih tinggi. Kan sayang. Fatika bisa minta tolong gak ya untuk dijelasin bagaimana contoh aslinya supaya kita makin paham nih dan gak bingung. Oke, mari kita lihat contoh konkretnya supaya makin jelas ya. PT Maju Jaya adalah perusahaan manufaktur. Mereka menyewa jasa konsultan dari CV Solusi Hebat senilai 50 juta rupiah. Nah, CV Solusi Hebat ini memiliki NPWP. Dalam kasus ini, jasa konsultan akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%. Maka, perhitungan PPh pasal 23-nya adalah 2% dikali 50 juta rupiah, sama dengan 1 juta rupiah. Artinya, PT Maju Jaya hanya akan membayar sebesar 49 juta rupiah kepada CV Solusi Hebat. Dan 1 juta rupiahnya akan disetorkan ke kas negara sebagai PPh pasal 23. Fatika, lalu bagaimana kalau CV Solusi Hebat nggak punya NPWP? Nah, apa yang akan terjadi nih kalau CV Solusi Hebat tidak punya NPWP? Tarif PPh pasal 23 pastinya akan naik 100%. Yang tadinya 2% memiliki NPWP, tapi karena tidak punya NPWP akan naik 100%, berarti menjadi 4%. Dari 2% menjadi 4%. Maka perhitungannya 4% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Lebih besar kan? Maka dari itu penting banget loh penyedia jasa untuk mempunyai NPWP. Lalu kewajiban administrasinya bagaimana, Fatika? Nah, sebagai pemotong, PT Maju Jaya mempunyai 3 kewajiban. Yang pertama, menyetorkan PPh pasal 23 ke kas negara maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
Yang kedua, melaporkan pemotongan itu di SPT masa PPh 23 paling lambat di tanggal 20. Yang ketiga, memberikan bukti potong kepada CV Solusi Hebat sebagai bukti telah dipotong pajak. Oh, jadi gitu penjelasannya. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa itu PPh pasal 23, kemudian tarifnya, dan bagaimana menerapkannya dalam dunia nyata. Jangan lupa, pemahaman pajak yang baik bikin bisnismu makin patuh dan aman. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan share ya. Oh iya, hampir aja lupa. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. See you.